semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Devilish Joy episode ke-10. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Gi-beom dan Gong Ma-sung akhirnya pulang ke rumah Gi-beom dalam keadaan basah. Keluarga Gi-beom terkejut melihat mereka berdua dan mempertanyakan apa yang membuat mereka seperti itu. Karena merasa malu dengan keadaannya yang basah, Gong Ma-sung pamit untuk pulang. Namun dilarang oleh ayah Gi-beom. Mereka mengajak Gong Ma-sung ikut makan bersama mereka. Gi-beom mengatakan kepada keluarganya bahwa kini ia dan Gong Ma-sung resmi berpacaran. Gi-beom juga meminta Gong Ma-sung untuk menginap di rumah Gong Ma-sung. Sekretaris yang merasa khawatir karena Gong Ma-sung tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi. Saat terbangun dari tidurnya, Gong Ma-sung terkejut, ia lupa sedang berada di mana. Saat mengantar Gong Ma-sung pulang, di perjalanan Gi-beom menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Namun Gong Ma-sung mengatakan bahwa ia mengingat semua apa yang berhubungan dengan Gi-beom. Ia hanya lupa kenapa ia bisa menginap di rumah Gi-beom. Gong Ma-sung meminta agar Gi-beom tidak terlalu mengkhawatirkan kondisinya. Sesampai di rumah, Gong Ma-sung marah melihat Ki-jon dan sekretaris yang berada di rumahnya. Namun Ki-jon dan sekretaris yang tidak memperdulikan itu, mereka justru mempertanyakan di mana Gong Ma-sung semalam, bahkan tidak mengangkat telepon dari mereka. Gong Ma-sung menjelaskan bahwa ia menginap di rumah Ki-meo. Mendengar hal itu, Ki-jon merasa kesal. Gong Ma-sung menemui Dr. Yoon. Ternyata kondisi Gong Ma-sung saat ini ketika ia kembali mengingat masa lalu, maka ia akan melupakan beberapa hal tentang masa kini. Itu juga akan berpengaruh terhadap penglihatan dan selera makannya. Tiba-tiba Gong Ma-sung mengatakan bahwa kini Ibu Ki-jon mengetahui kondisi kesehatannya. Dr. Yoon berpura-pura terkejut dan mengatakan bahwa bisa saja itu dilakukan oleh Direktur Ryo. Namun Gong Ma-sung justru mempertanyakan apa benar hal itu dilakukan oleh Direktur Ryo. Itu membuat Dr. Yoon terkejut. Gong Ma-sung justru beralasan bahwa sikap curiga merupakan salah satu gejala dari penyakitnya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah dengan pembangunan desa penyembuhan. Dr. Yoon bertemu dengan Ibu Ki-jon. Ibu Ki-jon rupanya mengetahui juga bahwa Gong Ma-sung hampir bisa mengingat kejadian saat ia kecelakaan. Ibu Ki-jon menanyakan apa yang harus ia lakukan. Dr. Yoon justru mengatakan bahwa belakangan ini Gong Ma-sung saat ini sering mengatakan bahwa ia tidak pernah melupakan satu sosok wanita. Akhirnya Ibu Ki-jon memanggil sekretaris Yang. Namun saat ditanya, sekretaris Yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa.
datang menemui Gong Masung dengan menggunakan kacamata hitam. Gong Masung memarahinya. Ternyata sekretaris yang menggunakan kacamata hitam untuk menyembunyikan wajahnya setelah menangis. Merasa tidak lagi sanggup menghadapi persoalan yang Gong Masung hadapi, sekretaris yang justru mengajukan pengunduran diri, lagi-lagi surat pengunduran dirinya dirobek oleh Gong Masung. Nanjo datang ke tokonya. Ternyata di sana Gibem sedang membuat hadiah untuk Gong Masung. Gibem juga menceritakan kepada Nanjo apa yang terjadi pada Gong Masung 3 tahun yang lalu. Saat sedang membaca kembali jurnalnya mengenai saat ia bertemu dengan Tuan Kim dan saat Ibu Ki Jon meminta Gong Masung mundur dari posisinya, tiba-tiba saja Gibem datang dalam kondisi mabuk. Gibem datang memberikan hadiah boneka dan baju yang ia buat untuk Gong Masung. Gong Masung dan Gibem janjian untuk bertemu, namun Ibu Ki Jon meminta Gong Masung untuk pergi menemui seseorang. Sedangkan Gibem harus mengikuti sebuah audisi. Mereka pun membatalkannya. Lokasi audisi di sebuah lapangan golf. Ternyata audisi yang akan Gibem jalani adalah audisi palsu. Pria yang mengaku sebagai seorang sutradara ternyata adalah mantan bos Gibem di situs berita internet. Rupanya Gong Masung bertemu dengan wanita yang akan dijodohkan dengannya di lapangan golf yang sama dengan lapangan golf yang Gibem datangi. Tanpa sengaja mereka bertemu. Wanita yang bersama Gong Masung mengatakan bahwa ia dan Gong Masung bertemu untuk membicarakan tanggal pernikahan mereka. Hal itu membuat Gibem marah. Padahal sebelumnya Gong Masung telah menolak wanita tersebut dengan mengatakan bahwa saat ini ia telah memiliki pacar. Sarang, adik perempuan Gibem sedang berada di toko kosmetik. Ia didatangi oleh Ibu Ki Jon. Ibu Ki Jon juga mengajaknya untuk makan bersama. Ia memberikan begitu banyak kosmetik untuk Sarang, namun Sarang menolaknya karena Sarang tidak mau menerimanya. Ibu Ki Jon mengatakan bahwa ia akan membuang kosmetik tersebut. Sarang mengatakan bahwa jika kosmetik tersebut telah dibuang, berarti ia boleh mengambilnya. Sedangnya di tempat kerja Jarang, adik laki-laki Gibem, sekretaris dari Ibu Ki Jon mendatanginya dan mengatakan bahwa keluarganya sangat menyukai ayam yang diantar oleh Jarang itu, sebabnya itu membeli begitu banyak ayam atas nama Jarang. Setelah bertemu dengan Sarang, ternyata Ibu Ki Jon datang ke rumah Gibem dan bertemu dengan ayah Gibem. Ia menghina Gibem dengan mengatakan bahwa Gibem mendekati Gong Masung hanya karena uang. Ayah Gibem marah dan mengusir Ibu Ki Jon. Namun Ibu Ki Jon memberikan ayah Gibem kartu ATM yang berisikan banyak uang sebelum ia pergi.
Saat pulang ke rumah, Gibem melihat begitu banyak kosmetik. Ia meminta Sarang mengembalikan kepada orang yang memberikannya. Akhirnya Gibem juga mengetahui bahwa Jarang selama ini bekerja paruh waktu. Karena melihat begitu banyak ayam goreng yang dibawa Jarang, ayah Gibem dalam kondisi mabuk mengecek jumlah isi ATM yang diberikan Ibu Gijon. Saat bertemu dengan ayahnya, Gibem mengetahui bahwa Ibu Gijon juga menemui ayahnya dan memberikan ATM. Keesokan harinya, Gibem mengambil semua kosmetik yang diberikan Ibu Gijon kepada Sarang. Gong Masung yang dalam perjalanan ke kantor menelpon Gibem dan mendengar pembicaraan Gibem dengan Sarang mengenai wanita kaya yang menemuinya. Menurut sekretaris yang itu bisa saja bibi dari Gong Masung, yaitu ibu dari Gijon. Tuan Kim menemui pengacara menanyakan apakah kasus 3 tahun lalu bisa kembali dilakukan investigasi ulang. Ia ingin Gibem dihukum, karena ia yakin Gong Masung yang sempat bertemu dengannya tidak akan meninggal kejadian 3 tahun lalu. Gong Masung turun dari mobil dan berjalan kaki. Tiba di tengah jalan kepadanya sakit dan mengingat bahwa 3 tahun lalu ia pernah bertemu dengan Tuan Kim di Hainan, dan saat itulah ia mengalami kecelakaan. Apakah Tuan Kim berhasil membuat Gibem dituntut sebagai tersangka? Dan apa yang akan Gibem lakukan dengan kosmetik yang diberikan oleh Ibu Gijon? Serta apa yang akan terjadi setelah Gong Masung ingat bahwa 3 tahun lalu ia pernah bertemu dengan Tuan Kim? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.